Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas sling bag mini dengan model seperti ini. Nah, saat posisi dipipihkan seperti ini, ukuran tasnya di bagian bawah berukuran panjang kurang lebih 20 cm, sedangkan untuk bagian atasnya berukuran kurang lebih 16,5 cm. Dan untuk tingginya berukuran kurang lebih 15 cm. Tas ini di bagian tutup dilengkapi dengan kancing magnet, lalu di bagian dalam juga ada furingnya. Jadi barang bawaan kita 2 kali lipat lebih aman. Cara membuat tas rajut ini cukup mudah untuk pemula karena kita hanya menggunakan tusuk dasar rantai atau chain, lalu tusuk tunggal atau single crochet, ada juga tusuk SC reverse dan juga puff stitch. Bagaimana sahabat rajut, sudah penasaran cara membuat tas ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Benangnya saya menggunakan benang polyester yang big ply. Untuk warna abu-abunya ini saya siapkan 150 gram, dan untuk yang warna merah saya siapkan 50 gram. Hakpennya kita menggunakan ukuran 5/0 atau 3 mm. Siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda, dan juga kancing magnet. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Kita mulai dengan benang warna dasar yang abu-abu tua. Kita buat simpul. Lalu 30 rantai. Selesai membuat 30 rantai, selanjutnya kita buat satu rantai tambahan dan buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. Jadi yang rantai tambahan tadi kita skip. Di lubang berikutnya kita buat SC. Kita buat satu SC di masing-masing lubang rantai. Selesai membuat SC hingga ujung, kita mendapatkan total 30 SC. Selanjutnya untuk baris yang kedua, kita akan membuat increase di lubang ke-30 dan juga lubang pertama. Jadi di sini saya pasangkan dulu penandanya. Next, kita kerjakan baris kedua. Buat satu rantai, balik, ada penanda, kita buat increase, 2 SC di lubang yang sama, pasangkan penanda di SC yang pertama. Lanjut, kita buat satu SC di masing-masing lubang hingga bertemu penanda berikutnya. Sudah bertemu dengan penanda, di sini kita buat 2 SC di lubang yang sama.
pasangkan penanda lagi di lubang yang terakhir. Oke, berarti di sini baris yang kedua sudah selesai dengan total 32 SC. Lanjut kita akan kerjakan baris yang ketiga. Buat satu rantai, balik, lalu kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Kembali pasangkan penanda di stitch yang pertama. Baris yang ketiga sudah selesai, jumlah stitchnya masih sama 32 SC karena tidak ada penambahan. Kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Sama seperti waktu mengerjakan baris yang kedua, kita buat increase di stitch yang ada penandanya. Di stitch yang pertama kita buat 2 SC, lalu nanti di lubang yang terakhir juga kita buat 2 SC di lubang yang sama. Oke, sudah sampai di lubang terakhir, kita buat 2 SC. Sampai di sini baris keempat sudah selesai dengan total 34 SC. Untuk baris yang kelima, kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Oke, sampai di sini baris kelima selesai dengan total 34 SC. Kita lanjut mengerjakan baris keenam. Polanya untuk baris yang genap sama ya. Buat increase di stitch paling ujung. Baris yang keenam sudah selesai dengan total 36 SC. Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang untuk baris yang ganjil, lalu kita buat increase di masing-masing ujung untuk baris yang genap. Kita kerjakan sampai baris ke 10 dulu ya. Teman-teman bisa ikuti pola tulis berikut ini. Baris ke-10 sudah selesai, totalnya di sini ada 40 SC. Kita sekarang akan lanjut membuat 40 SC bolak-balik sebanyak 15 baris. Caranya, kita buat 1 rantai, balik, dan buat 1 SC di masing-masing lubang. Karena sudah tidak ada penambahan, jadi di sini penandanya sudah bisa dilepas ya. Sampai sini baris yang ke-11 sudah selesai. Kita akan lanjutkan terus 1 rantai, balik, dan buat 40 SC. Saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ke-25. Selesai membuat 40 SC sebanyak 15 baris, hasil jadinya seperti ini. Oke, kita ukur dulu. Untuk tingginya
Sini berukuran kurang lebih 13,5 cm. Selanjutnya, di sini kita kunci dengan satu rantai seperti ini, lalu potong benangnya agak panjang. Selanjutnya, kita akan skip 5 stitch di sini. 1 2 3 4 5. Kita pasangkan penanda di stitch yang ke-6. Begitu juga untuk sisi yang satunya. 1 2 3 4 5. Selanjutnya kita akan membuat SC di bagian tengah ini. Kita mulai dari sini ya. Ini yang sisi belakang SC-nya. Oke. Di sini kita mulai membuat SC. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Bertemu dengan penanda, di sini kita buat SC juga. Nah, jadi total SC-nya di sini kita punya 30 SC. Kita buat bolak-balik sebanyak 10 baris. Sahabat rajut, di sini saya ralat ya polanya. Untuk yang 30 SC-nya ini kita cukup buat sebanyak 9 baris saja. Lalu kita bisa kunci dengan satu rantai dan potong benangnya agak panjang. Oke, jadi kalau ini adalah bagian yang pertama dan ini adalah bagian yang kedua. Sekarang kita lanjut mengerjakan bagian ketiga. Ini SC yang hadap depan, jadi kita balik. Kita ambil benang lagi, buat simpul, lalu 5 rantai. 1 2 3 4 5. Next kita buat SC di sini. Selesai membuat 30 SC, jadi ini untuk melengkapi bagian yang kedua tadi, totalnya jadi 10 baris. Oke, kita lanjut membuat 5 rantai lagi. 1 2 3 4 5. Tambahkan satu rantai, balik. Rantai tambahan kita skip, di rantai berikutnya kita buat SC. Kita punya 5 SC, lanjut buat 30 SC. Selesai membuat 30 SC, tersisa 5 rantai terakhir. Di sini kita isi 1 SC di masing-masing lubang.
Oke, jadi ini kita punya total 40 SC. Selanjutnya kita akan buat 40 SC ini sebanyak 15 baris. Buat satu rantai dulu, balik, dan buat SC mulai dari lubang yang pertama. Saya sudah selesai membuat 40 SC sebanyak 15 baris. Selanjutnya kita kerjakan baris yang ke-16 untuk bagian ini ya. Kita buat satu rantai dulu, balik, di lubang yang pertama dan lubang yang kedua kita buat 2 SC decrease. Pasangkan penanda. Ini stitch pertama. Lanjut 1 SC di masing-masing lubang. Sisakan 2 lubang terakhir. Tersisa 2 lubang terakhir, kita buat 2 SC decrease lagi. Pasangkan penanda. Oke, sampai sini baris ke-16 selesai dengan total 38 stitch. Lanjut kita kerjakan baris ke-17. Buat satu rantai, balik, kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Baris ke-17 selesai, jumlah stitchnya masih sama 38 stitch. Kita lanjut mengerjakan baris ke-18. Kita buat 2 SC decrease di lubang pertama dan lubang kedua. Lanjut 1 SC masing-masing lubang dan sisakan 2 lubang terakhir. Tersisa 2 lubang terakhir, kita buat 2 SC decrease. Nah, jadi total stitchnya di sini berkurang lagi jadi 36 stitch. Lanjut kita kerjakan baris ke-19. Buat satu rantai, balik, dan kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Baris ke-19 sudah selesai dengan total stitchnya ada 36. Kita akan lanjut cara kerja yang sama, decrease saat mengerjakan baris genap dan 1 SC di masing-masing lubang saat mengerjakan baris ganjil, atau teman-teman bisa ikuti pola tulis berikut ini. Oke, saya sudah selesai. Di sini kalau terhitung mulai dari baris yang pertama, total ini ada 60 baris ya, dan untuk baris terakhir ini ada 30 stitch. Terakhir di sini kita bisa kunci dengan membuat satu rantai, lalu potong benangnya. Oke, berarti di sini untuk badan tasnya sudah selesai. Kita ukur dulu. Untuk tinggi keseluruhan di sini mencapai ukuran 31 cm. Lalu untuk bagian paling atas
Ini ukurannya kurang lebih 16,5 cm. Sedangkan untuk yang bagian lebarnya ini berukuran kurang lebih 22,5 cm. Langkah selanjutnya kita akan membuat bagian tutup. Di bagian kiri dan kanan ini kita skip 5 stitch. Oke, di stitch yang ke-6 kita pasang penanda. Nah, kita akan membuat tutupnya dimulai dari penanda ini hingga penanda yang ini. Sebelum kita mulai, untuk badan tasnya ini kita balik dulu sehingga SC yang terakhir ada di bagian hadap belakang ya ini. Kunci dulu dengan satu rantai. Kita buat satu SC. Di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan penanda, di sini kita buat SC yang terakhir. Jadi untuk yang warna merah ini kita mendapatkan total 20 SC. Oke, kita lanjut mengerjakan baris yang kedua. Untuk bagian tutup ini kita buat satu rantai, balik, lalu 20 SC lagi. Baris kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut terus membuat 20 SC bolak-balik sebanyak 15 baris. Oke, saya sudah selesai membuat 20 SC nya 15 baris. Selanjutnya kita buat decrease di masing-masing ujung. Kita buat 2 SC decrease, lalu 1 SC di masing-masing lubang, sisakan 2 lubang terakhir. Tersisa 2 lubang terakhir, kita buat decrease lagi. Nah, jadi ini untuk baris ke-16 ya. Kita buat satu rantai dan langsung mengerjakan baris ke-17. Kita buat decrease lagi di stitch pertama dan kedua, lalu 1 SC di masing-masing lubang, sisakan 2 lubang terakhir. Oke, tersisa 2 lubang terakhir, kita buat decrease lagi. Jadi untuk bagian tutupnya hasilnya seperti ini. Kita kunci dengan satu rantai lalu potong benangnya. Selanjutnya kita akan buat SC reverse di bagian tepi tutupnya ini. Kita mulai dari sini. Buat satu rantai dulu, lalu masuk di serat benang. Ekor benangnya kita sembunyikan, ambil benang, dua serat jadi satu. Lalu kita masuk di lubang berikutnya, 2 benang jadi 1.
Kalau sudah selesai, hasilnya seperti ini. Terakhir kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya kita akan menjahit badan tasnya. Di sini kita tentukan dulu posisi sisi baiknya. Sisi depannya saya kerjakan, saya pilih yang ini. Jadi saya pasang penanda gini ya, biar mudah untuk membedakan dengan yang sisi buruknya. Lalu ini posisinya kita lipatnya bagian baik ada di dalam. Nah, jadi kita jahitnya posisi sisi buruk ada di luar. Pertama yang kita jahit adalah bagian samping ini. Nah, posisinya seperti ini. Ini kan tadi ada sisa benang yang agak panjang ya, kita gunakan untuk menjahit. Oke, di sini saya pakai bantuan jarum kristik. Kita posisikan seperti ini, lalu jahit lilit. Kalau sudah, kita bisa kunci lalu rapikan. Kita akan jahit sisi yang lain seperti bagian samping, lalu sisi bawahnya yang ini juga dengan cara yang sama, jahit lilit. Jika diperlukan, sahabat rajut bisa beri penanda untuk memudahkan menggabungkan ujung-ujungnya. Saya akan kembali setelah selesai menjahit semua bagian. Semua bagiannya sudah selesai saya jahit. Jadi di sini kita balik supaya sisi baiknya berada di bagian luar lagi. Nah, bentuk tasnya jadi seperti ini. Sekarang kita pasangkan kancing magnet. Kita tentukan dulu posisinya. Yang tebal ini kita taruh di yang bawah. Yang tipis. Seperti ini. Untuk menutupi bagian ini kita bisa buat rajutan. Untuk menutup magnetnya ini, di sini saya buat rajutan bentuk bunga puff. Saya akan jahitkan dulu di bagian tutupnya.
Untuk video tutorial cara membuat bunga puffnya ini akan saya share di video tutorial berikutnya. Selanjutnya kita akan pasangkan strapnya. Di sini saya buat strapnya dengan teknik Romanian cord. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di link yang ini. Nah, sebelum itu kita buat rajutan seperti ini yang akan ditempatkan di sebelah samping untuk tempat strapnya. Untuk cara buatnya dengan benang yang warna merah, kita awali dengan simpul, lalu buat 6 rantai. Dan SC mulai dari lubang yang kedua. Nah, kita sudah mendapatkan 5 SC. Kita bisa potong benangnya agak panjang karena akan kita gunakan untuk menjahit. Oke, kalau sudah kita jahit di bagian sini menggunakan bantuan jarum kristik. Oke, untuk kedua sisinya sudah selesai saya jahit. Selanjutnya kita pasangkan strapnya ini di sini. Kita buat simpul. Lalu ini kita jahitkan ke bagian yang simpul ini. Jangan sampai terjahit ke bagian strap yang bergerak ya. Kita jahit menggunakan bantuan jarum kristik. Nah, seperti ini. Kita cek dan kita lakukan cara yang sama untuk sisi yang satunya. Oke, strapnya sudah terpasang. Terakhir kita tinggal pasangkan furing. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai pasangkan furingnya. Berarti tas ini sudah jadi. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas sling bag mini yang cantik ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.